wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi materi yang pernah saya dapatkan pada saat saya mengikuti pelatihan di Makassar terkait tentang ilmu kebekaan mengenai 7 jurus BK hebat. Nah, untuk kesempatan ini saya fokus langsung pada jurus keempat, yaitu tentang jurus jaga konsistensi. Ya. Jadi pada jurus ini, ya, pada poin 4 ini, guru mampu bagaimana mengembangkan nilai-nilai moral yang ada dalam diri siswa, baik itu nilai agama maupun budaya dan bangsa. Sebelum saya paparkan lebih lanjut terkait tentang materi ini, kita explain dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri di tempatnya berpasangan. Dari pemenangnya, ada yang kalah. Yang menang dan kalah itu menang kelompok A, kemudian yang kalah kelompok B. Oke, saya beramal semua. Kelompok yang menang mengepalkan tangan. Kelompok yang kalah nanti berusaha membuka kepalan tangan dari pasangannya. Bagaimana caranya itu? Ya, jadi caranya begini. Silakan buka, fokus. Silakan buka tangan pasangan Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara digigit, dicakar. Pokoknya, gigi dicakar. Silakan. Ayo, silakan dimulai dari sekarang. Ayo. Kita membuka luar biasa dengan pendidikan. Terima kasih. Terutama untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih tanggapannya. Nah, sekarang sebalikannya, saya mau mendengar refleks dari Bapak Ibu yang tidak bisa terbuka tangannya. Bagi yang mengepalkan tangan, siapa yang mau berpendapat? Oke, kita tadi mengepalkan tangan, Bu. Kita, oke, coba dengarkan dulu. Saya tidak terbuka tangannya. Oke, saya tadi dibuka dengan segala cara. Alasannya? Saya tetap kenal Oke, saya mendengarkan alasan. Kita yang tahu nih apa maksud dari eksperimen dalam kali ini. Bu Ayu termasuk yang mengepalkan tangan? Iya. Oke, apa pendapatnya? Ibunya ada dari sebentar karena aku kesini buat saya. Oke. Saya belum mendapatkan kunci dari tujuan kita. Saya mau menebak, Nak. Ya, oke. Saya kemungkinan saya tidak bisa itu membuka tangannya di bawah kaki karena saya tidak mampu meluluhkan hatinya dengan cara kekerasan. Kucari apa kalau umpamanya saya umpan dengan gula-gula? Seperti saya yang saya di Solo itu Baik, luar biasa. Yang menjadi kesenangannya, maka akan dengan kuat tetap mempertahankan itu. Meskipun kita paksa dengan segala cara, maka terbuka pun itu harus terpaksa. Ya, seperti itu. Itu benar-benar yang bisa kita tahu dari ekspresi tadi. Nah, selanjutnya, silakan kepalkan tangan Bapak Ibu dengan posisi yang sama. Kemudian, silakan orang kedua membuka tangan itu yang tadi berpasangan kembali. Kemudian beda lagi perlakuannya, mengepalkan tangan tapi tidak boleh menyentuh orang yang membuka tangannya. Tapi kasih tadi iming-iming, gombal-gombal. Mana kita dominankan? Apakah kesenangan dulu? Apakah kebanggaan dulu? Adakah yang mau memberikan pendapatnya? Satu orang saya mau dengarkan. Yang paling dominan, yang pertama mau diutamakan di sini apa? Yang paling mendominasi kita pada saat kita ingin perintah diri kita. Ada bos. Pertanyaannya adalah, pilih dari 10 tombol daya perintah dalam diri ini yang paling mendominasi rumus untuk
pertama dilakukan? Kalau saya kebutuhan, karena kalau kebutuhan sudah terpenuhi, saya kira aspek yang lain akan terpenuhi juga. Oke. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau misalnya Kumus ingin membuat perintah dalam dirinya, yang berdasarkan kebutuhan saya dulu. Di belakang minatku, di belakang tantangannya, di belakang manfaatnya. Yang penting berdasarkan dulu kebutuhanku. Dan itu tidak ada yang salah, karena masing-masing orang punya handle diri. Tentu yang akan saya lakukan banyak pertimbangan kebutuhanku dulu. Pertama, seperti itu. Ini videonya menggambarkan seorang anak yang selalu disuruh oleh orang tuanya sholat. Tapi ketika dia disuruh sholat oleh orang tuanya, suatu hari anak ini karena sudah terbiasa disuruh oleh orang tuanya, akhirnya dia bangun sendiri mau sholat, ambil baju kokonya mau ke masjid. Tiba-tiba orang tuanya, "Oi, tolong, coba sembahyang." Akhirnya jiwa reptil muncul karena tidak ada rasa percaya orang tua. Tahap pertama apa yang dilakukan, tahap kedua apa yang dilakukan, akhirnya nanti akan terbiasa dan tidak akan seperti itu teorinya. Sudah tumbuh di atas tanggung jawab, tak itu yang disebut disiplin positif. Itu begitu pula anak kita nanti. Jadi bapak ibu guru diberikan penindasan supaya nanti bisa memberikan anak walinya dorongan-dorongan seperti ini supaya muncul rasa kesadarannya, kebiasaannya untuk berbuat positif. Selanjutnya ini yang kependek, yang kepanjang, karena tertanam dalam diri kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, contohnya kita akan tumbuhkan rasa itu. Berikan dia petunjuk yang jelas. Apa yang ingin dicapai? Ada tujuannya. Kemudian gairahnya, munculkan gairah itu, ya. Munculkan gairah itu sebagai kesadaran dari diri anak itu. Kemudian rewardnya, apa kira-kira dampaknya? Apakah betul-betul terlaksana? Dan yang terakhir adalah tindakannya. Lakukan tindakan itu, ya. Ada tujuan kita berbuat, kemudian dia merasa senang dengan apa yang dilakukan, kemudian dia akan akan berbuat sesuai dengan kesadarannya, dan terakhir pasti dia akan merasakan manfaatnya tanpa dipaksa. Ini contoh, kalau bapak ibu misalnya disuruh misalnya langsung melari 10 km, saya pribadi langsung ke targetku, mau kak, ya tujuanku tadi, tujuanku saya harus lari 10 km satu hari. Saya kan basicnya tak pernah jalan. Saya mau paksa, akhirnya begini kan nanti. Dari yang semangat tinggi, akhirnya seperti ini kan. Karena langsung kamu capek yang tinggi, targetku tinggi, padahal kemampuanku belum bisa. Mungkin bisa, tapi saya belum bisa membaca diriku apakah mampu dalam satu hari seperti itu. Itulah gambarannya. Ya, kita harus pelan-pelan dulu praktik ya, terkait tentang bagaimana seorang simulasi, seorang guru, seorang observer, dan seorang siswa yang kemudian guru akan menumbuhkan rasa kebiasaan bangun tidurnya lebih cepat, lebih awal, ya, seperti itu. Hal-hal apa saja yang bisa kita gali dia, apa yang menyebabkan dia tidur telat, kemudian apa dampak dari tidur telat dan begadang, seperti itu ya. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Oke. Setelah tadi saya melihat bagaimana kebiasaan anak yang biasanya terlambat tidur menjadi lebih cepat tidur, maka saya bisa melihat dampak dalam keseharian mereka setiap hari di sekolah.